Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Walhazwa dengan NIM A1D1230092 dan rekan saya Novita Rahmawati dengan NIM A1D1231112 dan saya Surya Ramastari dengan NIM A1D1230098. Di sini kami akan berdiskusi tentang tab 1, yaitu membahas tentang teori pembelajaran, yaitu ada behaviorisme, konstruktivisme sosial, ilmu saraf, dan pengaruh teori baru. Menurut Wawa, teori behaviorisme itu tuh kayak apa? Kalau menurut aku, teori yang aku baca, teori behaviorisme ini kayak teori yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan aktivitas mental apapun. Jadi nanti kita akan belajar. Dari belajar itu kita akan memperoleh perilaku baru, misalkan yang tidak bisa menjadi bisa, yang dari kurang baik menjadi baik. Begitu. Kalau menurut kalian, yang kalian dapat dari teori behaviorisme ini apa? Kalau aku sendiri sih sama ya kayak Wawa, karena kan kita baca dari satu sumber gitu kan, dari buku. Jadi menurut aku teori behaviorisme ini emang fokusnya sama perilaku gitu loh, yang bisa kita amatin gitu. Dan contohnya tuh misal kayak kita bisa ngasih guru tuh bisa ngasih reward ataupun punishment gitu loh untuk siswanya. Contohnya tuh kayak misalnya guru tuh ngasih hadiah sama siswa ketika siswa itu berhasil mengerjakan soal apapun gitu. Oh, jadi di setiap siswa itu mau belajar yang baru, hal yang baru, berarti guru itu akan memberikan reward, kayak memberi apresiasi gitu. Seru nih gimana? Kalau behaviorisme itu mungkin ya sama, dia tuh kayak perilaku juga, tapi mungkin kita lihat orang yang belajar tuh lebih kompleks gitu ya hubungannya. Teori behaviorisme ini juga kayak meyakini bahwa kita tuh sebagai manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi dari lingkungan sekitar itu akan memberikan kita pengalaman dan akan mengubah suatu perilaku terhadap diri kita sendiri. Dan ini tergantung pada apa yang kita lihat, apa yang kita amati. Jadi itu akan mengubah pengalaman kita dan menjadi sesuatu yang baru. Dan kalau behaviorisme ini ada klasifikasikannya juga kan? Apa tuh? Kondisi kan? Apa? Apa tuh, coba dijelaskan, aku belum ada baca. Kondisian ada klasik sama apa tadi? Pada salah itu sama operan. Itu apa mana? Apa tadi? Dua jenis pengkondisikan di dalam behaviorisme itu ada klasik sama operan. Klasik sama operan. Kalau klasik ini melibatkan muatan refleks alami atau perilaku yang lain terjadi sebagai respon terhadap stimulasi tertentu. Ya, sama yang operan. Itu contohnya kayak gimana tuh kan? Kalau ini aku ada baca kemarin tuh pertama dari jelasnya dia memperhatikan, ini aku yang baca dari buku tuh, contohnya tuh dia dari seorang karya Ivan Pavlov. Dia memperhatikan dua anjing mengeluarkan air liur ketika mereka makan atau bahkan melihat makanan. Dalam eksperimen awalnya, dia membunyikan lonceng pada saat makanan disajikan kepada anjing. Suara lonceng menjadi bagi anjing indikasi bahwa makanan akan disajikan, dan akhirnya
Anjing-anjing akan mengeluarkan air liur saat mendengar bunyi lonceng terlepas dari keberadaan makanan. Anjing-anjing ini dikondisikan untuk merespon suara bel dengan memproduksi air liur. Berarti mereka tuh refleks gitu ya ketika dengar lonceng, oh berarti tandanya ini bunyi gitu. Iya, memakan gitu. Jadi itu berarti behaviorisme ini berarti tergantung juga sama lingkungannya. Kalau lingkungannya begini, maka kita akan begini. Seperti yang dijelaskan Suni tadi, berarti kalau misalkan itu sebuah refleks yang menjadi stimulus kita, kayak ini kita tahu akan melakukan apa setelah itu. Iya. Kalau yang pengkondisian operan ini gimana? Kalau operan itu, kalau semalam itu aku baca tuh dia itu jenis pembelajaran dari behaviorisme ini yang paling penting, lebih fleksibel dalam sifatnya daripada pengkondisian klasik tadi, karena dipandang berpotensi lebih kuat memperkuat perilaku dengan menghargainya. Itu kalau yang operan itu yang aku tangkap. Apa tadi? Lebih ke melibatkan memperkuat perilaku dengan menghargai. Oh, berarti yang dibilang Novi tadi kita memberikan keyword. Iya. Itu ya, tadi aku ada lihat juga dari beberapa jurnal lain tentang yang behaviorisme. Kalau menurut kalian teori behaviorisme ini nih di dalam pelajaran sekolah tuh kayak gimana? Teori behaviorisme kan tentang perilaku kan, perilaku tentang kondisi juga. Nah, kalau misalkan dalam praktiknya di sekolah, kita nanti sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadi suri teladan, contoh yang baik. Kita harus bisa memberikan bahwa kita itu sebagai contoh yang baik untuk anak didik kita nanti. Jadi misalkan anak-anak itu kan cenderung meniru apa yang kita lakukan. Nah, dalam hal itu kita harus bisa untuk bisa menjadi suri tauladan, bisa ya Allah jadi panutan. jadi panutan. Nah, nantinya kan yang baik-baik itu akan ditiru juga sama anak didik nanti. Apalagi kan yang untuk kelas awal itu kan Iya. udah meniru. Apalagi yang kelas awal dari kelas 1 sampai 3 kan itu termasuk kelas awal kan. Jadi nanti kita memang harus betul-betul bisa jaga sikap, jaga tingkah laku gitu. Takutnya nanti yang buruk-buruk nanti ditiru juga. Itu tadi bahwa yang behaviorisme dari jurnal yang lain. Oh iya, tadi. bentar ya. Nah, kalau dari jurnal yang aku dapat, itu penulisnya Umi Rahmawati sama Heri Noer Ali. Itu menuliskan ada beberapa tokoh-tokoh penting yang mengembangkan teori behaviorisme. Ini ada beberapa. Yang pertama tuh ada Edward Lytton yang mengemukakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus dan dengan respon. Nah, stimulus ini adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang.
Nah, percobaan ini ada dilakukan pada binatang. Keren tadi. Iya, kucing yang telah dilaparkan dan diletakkan dalam sangkar. Kemudian yang dalam sangkar yang tertutup dan pintunya terbuka, dan pintunya dapat dibuka secara otomatis. Jadi nanti kalau misalkan ada stimulus, pasti ada responnya. Nanti seperti yang binatang kucing itu, dia kan dikurung dalam sangkar yang tertutup. Nah, kalau kan dia lapar pasti mau kemana-mana, mau cari makanan. Jadi itu dia akan pastinya akan keluar gitu kan, akan keluar cari-cari dan mencoba mungkin melarikan diri. Ini diselamatkan itu tadi. Iya. Jadi dia berusaha mengatasi alam. Iya. Ada juga itu menurut Rahyubi pada tahun 2012 yang ditulis oleh Umi sama Heri tadi. Itu tentang sebentar. Mana ya? Itu berapa menit? Bukan, ini bukan ditulis untuk teori behaviorisme, tapi untuk tentang hukum belajar. Ini kita membahas pendekatan belajar. Iya, baru behaviorisme kan. Pendekatan belajar dulu ya. Oh, Pendekatan belajar dulu ya. Nanti kita simpulkan deh apa itu pendekatan belajar dari yang kita tahu. Berarti behaviorisme ini udah kita lanjut ke pendekatan belajar lagi. Ya udah jelas gak sih, kayak paham gak sama isi sama maksud dari behaviorisme ini? Berarti behaviorisme ini kalau menurut aku berarti perilaku ya. Perilaku yang bisa kita amati. Iya, yang bisa diamati. Ini kayak sesuai dengan pendapat Sugi Hartono yang dikutip sama Umi sama Heri. Itu dia mengatakan bahwa teori belajar behaviorisme ini yaitu mementingkan dan memerhatikan pengaruh lingkungan, ya seperti yang kita diskusikan tadi, ada pengaruh lingkungannya. Ini dia juga bilang kalau teori behaviorisme ini mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui stimulus dan respon. Berarti ada stimulus sama ada respon. Selanjutnya dia juga menuliskan bahwa teori behaviorisme ini mementingkan dan memperhatikan tentang kemampuan yang sudah dimiliki dan terbentuk pada saat-saat sebelumnya. Selanjutnya mementingkan pembentukan kebiasaan perilaku melalui latihan dan pengulangan. Selanjutnya hasil belajar dari teori behaviorisme yang tercapai terwujud dalam bentuk perilaku-perilaku yang diinginkan. Misalkan kalau kita mau anak didik kita tuh berperilaku baik, berarti kita sebagai guru juga harus baik. Karena kita sebagai panutan gitu kan untuk mereka. Next. Sama. Ini lupa jatuh. Kalau masih lama ini kalau
lanjut terus nih. Berarti kita lanjut pendekatan Nanti belajar. di akhir ntar kita bisa sebelum itu apa tadi? Bikin laporan. Laporannya di akhir aja. Iya itu lah. Jadi lo berapa sih apa nggak sih? Yang pendekatan belajar. Ada nih aku dapat ada implikasi dari teori behaviorisme. Itu katanya kalau teori behaviorisme ini kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajaran untuk berkreasi, bereksperimentasi dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Nah, akibatnya tuh siswa kurang mampu untuk mengembangkan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Karena teori behaviorisme ini kan memandang bahwa pengetahuan itu harus secara teratur dan terstruktur. Maka peserta didik atau orang yang belajar harus dihadapkan dengan aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Kalau menurut kalian bagus gak kalau teori behaviorisme diterapkan dalam pembelajaran di kelas? Apalagi di kelas awal itu kan siswa cenderung Bermain. bermain. Aku menurutku. Iya, terlalu kaku biasa. Mungkin kurang cocok ya kalau untuk yang anak-anak yang masih suka bermain gitu. Kecuali kalau emang mereka udah bisa serius dalam buat tujuan itu tapi Berarti teori behaviorisme ini kurang cocok untuk kelas awal karena kelas-kelas tingkat tinggi ya, 4, 5. Itu pun mereka masih cenderung mau bermain, gak sih anak SD? Iya. Itu berapa menit? Ini udah lumayan lama. Aku mau dicek ke sini. Mau dicek. Ini sih tambah ya? Emang nggak ada tulisan ya, Mas? Kalau nggak ada tulisan emang. Iya. Iya, biasanya kan kalau kamera itu kan biasa jadi nggak sih? Ini nggak ada. Nah, itu kalau udah di belum masih nggak kita Iya. Yang selanjutnya kita mungkin untuk pendekatan belajar konsep. Kita bilang kesimpulan dulu. Bahas dulu nggak? Bahas dulu semuanya. Udah bahas kesimpulan ini dong. Oh. Kalau menurut aku kesimpulan dari teori behaviorisme ini kan mengandang dari perilaku yang dimana tuh ada stimulus, setelah ada stimulus tentunya ada respon. Teori behaviorisme juga bisa berupa kemampuan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang baru. Berarti bisa dari yang kurang baik bisa menjadi baik, yang tidak bisa menjadi bisa, yang kurang paham menjadi paham. Tapi teori behaviorisme ini walaupun bisa menjadi contoh yang bisa digunakan dengan baik di kelas tinggi, kalau menurut aku kurang cocok untuk kelas rendah karena tadi karakteristik anak kelas awal itu kan lebih suka bermain, banyak bermainnya. Jadi agak susah ya kalau agak susah. Kalau menurut kalian gimana? Aku dulu.
sih gitu. Kalau menurut aku ya itu tadi sama biasanya itu lebih ke perilaku manusia itu berarti guru kalau di dalam sekolah. Ya kita bisa mengamati pengaruh perilaku lah. Ya, kalau baik sama buruknya. Dan juga ada stimulus sama respon. Dan juga teori ini tadi kalau aku dapat kan ada dua pengkondisian, klasik sama lateral. Dan tidak cocok juga menurut aku untuk di kelas awal yang kelas 1 sampai 3 itu kan karena bermain masih belum, aku tuh kayak masih mau yang senang, belum kayak yang teratur yang lebih kompleks kayak lebih sederhana lah. Mungkin peraturan yang terlalu mengekang. Iya. Jadi mereka Yang agak cocok. kesulitan gitu ya jadinya. Iya, nanti bosan pula dalam pembelajaran. Kadang mereka malah nggak dapet dari inti apa yang mereka pelajarin gitu ya. Karena terlalu gitu. Mungkin mereka agak susah buat nangkepnya atau Menurut Novi, kurang lebih sama sih tadi kan, karena behaviorisme ini kan teori yang berfokus dari perilaku gitu. Berarti kayak guru ini mengamati tingkah laku murid-muridnya gitu, gimana sih mereka ini di dalam kelas, apa aja yang mereka lakuin, kegiatannya kayak gimana gitu. Jadi ya kurang lebih begitu. Oke, berarti kita sudah bisa memahami tentang teori behaviorisme. Ini selanjutnya kita akan membahas tentang itu teori konstruktivisme. Kalau menurut aku sendiri sih konstruktivisme ini teorinya tuh lebih difokusin ke pengetahuan siswa gitu loh. Jadi pembelajarannya tuh dipandang tuh sebagai proses siswa dalam membangun pengetahuan. Jadi tuh kalau dari pengetahuan berarti apa yang dipikir siswa itu ya? Contohnya tuh kalau misal kegiatan di dalam kelas nih, kayak guru ngasih tugas ke siswa, misal untuk membuat suatu karya atau untuk membuat suatu proyek apa gitu terkait dengan materi yang mereka pelajarin gitu loh. Jadi di situ guru ini bisa tahu seberapa sih pengetahuan siswa ini untuk bisa menghasilkan tugas yang diberikan oleh guru tadi. Kalau menurut kalian gimana? Kalau Sumi? Kalau aku menurut aku ya lebih sama, kalau lebih berpusat ke siswa untuk lebih berpikir tuh lebih inovatif ya, kan dikasih proyek gitu-gitu, juga untuk meningkatkan pengetahuan si siswanya juga, siswanya bisa belajar hal baru gitu-gitu, juga bisa siswanya kan bisa dapat keahlian juga kalau misalnya proyek, berpikir holistik, berpikir kritis, kreatif gitu kan. Lebih berpusat pada siswa. Kalau lo gimana tuh? Aku lebih paham tentang tujuannya. Berarti kalau sudah dijelaskan oleh Novi sama Sumi, berarti tujuan dari teori konstruktivisme ini dalam pembelajaran yaitu untuk menciptakan pemahaman, pengetahuan baru yang dimana dihasilkan dari aktivitas aktif dan produktif dalam konteks kehidupan nyata. Tadi contoh dari Novi, kita membuat proyek yang mana nanti siswa itu akan dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, dan nantinya dari proyek itu juga kan akan dipresentasikan atau didemonstrasikan. Berarti ini mendorong siswa untuk bisa mengerti apa yang mereka buat dari proyek tersebut. Jadi kita lebih mengetahui ya itu kemampuan mereka itu sampai gimana gitu untuk pengetahuan mereka. Iya.
mereka sama materi yang diberikan sendiri. Iya. Berarti kalau teori konstruktivisme ini cocok untuk dijadikan atau diterapkan dalam pelajaran kalau jika membutuhkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, nanti jadi kegiatan pembelajaran itu akan lebih hidup dan lebih maksimal. Nggak monoton gitu ya, Iya, monoton. Beda dengan behaviorisme tadi kan lebih Ya, mereka lebih kaku ya. iya, jadinya. lebih kaku karena ada terikat dengan aturan-aturan. Kalau ini mungkin lebih fleksibel. Di sini aku ada baca dari jurnal lain, itu penulisnya Karisma Angelita dengan Ahmad Supriyanto. Dia mengatakan bahwa poin utama dalam pembelajaran dengan teori konstruktivisme ini ada 4, yaitu pembelajaran yang bersifat nyata atau konkret dengan konteks yang relevan. Yang kedua, proses pembelajaran peserta didik. Ketiga, pembelajaran berdasarkan pengalaman sosial. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan dalam upaya membangun pengalaman peserta didik. Berarti dalam pembelajaran tersebut harus dihubungkan dengan kehidupan nyata, yang mana misalkan kita praktek, kita mengobservasi, belajar di luar, Jadi melihat secara langsung gitu ya. Jadi lebih nyata gitu. iya, lebih nyata. Nah, nantinya pastinya ini akan membuat peserta didik akan lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Maka kita bahas tentang konstruktivisme. Kalau kalian ada pendapat lain nggak tentang konstruktivisme? Aku pribadi sih sesuai pemahaman yang aku dapat ya yang kayak tadi aku jelasin. Sama sih itu konstruktivisme itu mau buat lebih ke siswanya itu buat apa ya, untuk dia berkembang gitu kan. Berarti kalau menurut aku sendiri teori konstruktivisme ini cocok dengan pembelajaran tematik sih. Karena kan pembelajaran tematik itu kan ada pembelajaran yang terpadu, ada menggunakan tema. Nah, dengan teori konstruktivisme ini akan memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Selain itu kan pembelajaran tematik juga menuntut peserta didiknya untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, ini ada kesesuaian dengan teori yang kita bahas, yaitu teori konstruktivisme, yang mana peserta didiknya harus aktif dan peserta didik itu harus bisa menemukan sendiri berbagai pengetahuan melalui pengalamannya, bukan dari orang lain. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang guru mengadakan tugas praktek, otomatis siswa tersebut juga belajar dari hal tersebut belajar dari praktek tersebut dengan sendirinya tanpa kita harus mengajar. Lebih mandiri Ya, lebih mandiri, lebih berpikir kritis, lebih aktif. Makan nggak ya teori? Aku bisa. Kok bisa? Iya, bisa. Mentok, ini cuma segini mentok. Jangan dikainin nanti. Kayaknya bisa, Wak. Iya, bisa. Aku awalnya juga takut nih, tapi lama-lama dia nih.
Tapi punya aku memang bisa. Jangan dipaksa kalau nggak bisa. Jadi mata, Iya. nggak ada gantinya. Aku udah gitu. Berarti udah semua. Cek ya, boleh nggak sih? Boleh sih. Oh, enggak. Tadi sini. Sini tadi aku ada Kayaknya tadi kita pas awal ada jam yang 9.38. Iya, aku lupa. Jam 9.38. Jam berapa tadi aku cek? Aku pikir tadi. Enggak, kalian sampai sini udah jam 10 lewat. Terus lewat udah berapa? Pokoknya kita mau ribut di sini udah. Iya, aku udah lihat jam lah. 11. Kelas dulu mau ada. Ini udah mau jam 11. Sampai mungkin nyampe lah 15 menit. 15 menit ke depan lagi. Udah sih. 15 sampai 20 menitan lagi lah. Iya, masih banyak kita harusnya masih. Profesional sosial, sama pendekatan belum. Teori belajar. Iya, pendekatan teori belajar juga. Iya. Sama rumusan, sama ini anak salah. Neuroscience, neuroscience. Konstruktivisme sosial itu kayak apa? Gak tahu. Konstruktivisme sosial bedanya sama konstruktivisme. Mungkin kalau konstruktivisme sosial ini lebih ini kasih apa? Ntar aku lihat ya. Kayak tentang peran sosial budaya gitu nggak sih? Kayak keterlibatan antara individu sama lingkungan sosial atau berarti bukan masyarakat. Oh. Tapi ini Orang lain. siswa gitu nggak sih? Karena kan dalam pembelajaran gitu, jadi antara siswa dan lingkungannya gitu, lingkungan sosial dia mereka kayak mana? Kurang paham lah. Tapi ya sih kalau ada kata sosialnya otomatis itu kan para siswanya harus belajar dan harus bergaul atau Intinya tentang interaksi, Iya, interaksi iya. sosial. interaksi dengan masyarakatnya, lingkungannya, Yang paling dekat sama orang tuanya. iya sama orang tuanya. Mungkin lebih ke lingkungan belajar mereka nggak sih? Iya, dengan belajar Sama mungkin kawannya itu, kawan lain yang kayak itu baik gitu. Kayak contoh, berarti interaksi mereka sama temen tuh di kelas, contohnya kayak belajar berkelompok gitu kan, untuk mendiskusikan masalah, gimana cara memecahkan masalah ini tadi gitu ya sih. Berarti ada kolaborasi. Nah, mereka saling berinteraksi, bertukar pikiran gitu nggak sih? Iya. Oh iya betul betul. Ini ada pendapat dari yang jurnal aku baca tuh oleh M. Zainul Lapizi itu menjelaskan bahwa teori konstruktivisme sosial itu menekankan pada memungkinkan siswa untuk belajar melalui interaksi dengan orang lain, kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan memahami nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan karakter yang baik. Berarti cakupannya kayak dia lebih luas ya pengetahuan mereka tuh daripada yang sebelumnya itu kan perlu pikir sama yang sebelumnya. Berarti kalau untuk menerapkan dalam pembelajaran ini, kita sebagai guru itu harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai juga untuk merancang dan memfasilitasi aktivitas belajar yang efektif. Kalau misalkan nanti kita menggunakan konstruktivisme sosial, kita harus punya keterampilan untuk
mengatur siswa yang misalkan kalau belajar di luar lingkungan takutnya ada siswa yang lari-lari. Iya sih, karena tuh begitu nggak memungkinkan Iya, nanti mengkhawatirkan siswanya jadi bukannya belajar malah asik main. Iya. Selain itu, kalau menurut aku teori konstruktivisme sosial tuh juga kayak membutuhkan lebih banyak waktu dah sih. Lebih banyak waktu dan upaya yang signifikan. Dimana guru tuh harus merancang pembelajaran, mengatur, mengkondisikan kelas, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Banyak tuntutan untuk guru untuk menerapkan teori konstruktivisme sosial. Kalau menurut aku sih gitu ya. Serunya gimana? Ini aku ada buku satu jurnal dari Andy Manalu. Itu dia kalau konstruktivisme sosial itu menurut dia pengetahuan yang sudah terbentuk pada masing-masing siswa individu dikonstruksikan kembali setelah terjadi interaksi dengan objek dengan pengalaman dan lingkungan yang baru yang mengikuti pembelajaran mencakup pembelajaran, ruang pembelajaran. Gimana tuh yang mencakup apa? mencakup pembelajaran. Interaksinya tuh tentang pembelajaran. Mereka tuh Interaksi berinteraksi sosialnya tuh mungkin tentang pembelajaran gitu, objeknya. Misalnya kita belajar di luar kelas, tapi kita harus sebagai guru bisa menghubungkan dengan pembelajaran. Gitu ya. Oh, misalnya kayak main ke sawahnya gitu ya, ekosistem di sana tuh kayak Iya. Jadi itu berkaitan dengan pembelajaran IPA. ini udah lembut. Berapa jam sih udah? Nanti mau sama saya ngomong ya, sebelum tadi itu jam berapa sih? Anggap aja dari kita mulai jam 10.15 atau 10.20. Soalnya ini 11.30 sih. Udah kita. Iya. Ingat kan? Ini kita berapa lama? Ini sudah kalau misalkan susah ini Pendekatan pembelajaran ini tak dibahas nggak sih? Yang kita bahas kan yang buat ini nanti dijelaskan juga sedikit. Pendekatan pembelajaran itu apa? Pendekatan pembelajaran ini kan kayaknya nggak sih? Iya, pendekatan pembelajaran. Nanti kita jelaskan jadi penting untuk mengetahui pendekatan pembelajaran. Nah, itu. Ya, kalau dari yang aku dapat teori konstruktivisme dengan konstruktivisme sosial kan bersifat generatif. Menurut aku penting bagi sekolah untuk memfasilitasi, untuk mendukung penerapan teori ini. Karena kalau misalkan tidak difasilitasi, tentunya guru yang mengajar kelas tersebut yang menggunakan teori ini akan kewalahan, akan bersifat generatif, yang mana ini menuntut siswa untuk aktif. Penyediaan tersebut misalkan bisa kayak program pelatihan untuk guru, penyediaan sumber daya belajar, dan pengembangan kurikulum yang mendukung pembelajaran aktif dan pengalaman belajar yang bermakna.
Kalau menurut kalian antara behaviorisme, konstruktivisme, sama konstruktivisme sosial, Iku apa dalam itu sempat hip hop Baik, tadi kayak gitu Allah. Ya, jadi jangan ya. Apa? Jangan berapa? Oh, makan. Saya mah aku lagi kerja kelompok. Oh, Di video. wala. Kowe. Alah, nah, setanggung. Oke. Maaf ya. Ya. Tikus kami ini banyak bilang semut. oh sih, mungkin kosnya masih lagi. Semut yang ada loh. Mungkin kos Kayak, itu kan jadi. Kalau sih ya guys sih gitu. Konstruktivisme sosial. Oh iya, tadi kan aku nanya kan. Apa tuh? Oh ya, kalau menurut kalian dibandingkan tiga teori yang kita bahas tadi, ada behaviorisme, konstruktivisme sosial, nantinya kalian sebagai seorang guru akan lebih menerapkan teori yang mana? Aku pribadi sih mungkin yang kalau konstruktivisme sama yang konstruktivisme sosial itu ya. Karena itu kayak mungkin lebih bisa dipahami sama siswa gitu, lebih bisa diterapin gitu. Kalau Apa ya? Terus kan soalnya kalau misalnya aduh lupa aduh maaf, lupa lanjut dulu skripnya. Ya, aku juga ya kalinya konstruktivisme itu paling pertama karena lebih ke siswa dan siswanya juga bisa ngembangin diri, bisa dapat apa pengalaman, keahlian, terus juga dia lebih bisa berpikir kritis, kreatif. karena dia tadi kan misalkan memberikan tugas proyek atau mengamati lingkungan. Itu secara nggak langsung kayak keterhubungan sih, soalnya kalau kita lihat tuh yang sosial ini tadi kan saling berinteraksi nih, otomatis ini juga menambah pengetahuan mereka gitu loh. Jadi secara nggak langsung menambah pengetahuan mereka. Kalau aku sendiri juga konstruktivisme sama konstruktivisme sosial, tapi kita harus menerapkan itu di lingkungan yang mana sekolah itu juga memfasilitasi seorang guru, misalkan dari sumber dayanya, muridnya, Ada dia pelatihan, latihannya. Selain itu konstruktivisme sama konstruktivisme sosial itu kan lebih fleksibel untuk siswanya. Jadi itu dalam pembelajaran tersebut akan lebih fleksibel, lebih bermakna, lebih santai, Nggak menekankan mereka, tidak bisa lebih enjoy. Tapi pembelajaran tetap dapat. Lanjut. Iya, berusaha. Gimana sih aku dalam mood Allah kayaknya tadi yang di buku tidak Allah jadi syarah. Suara. Menurut kamu itu ada di tempat apa sih? di halaman Apa tuh pengertian maksudnya? Kotak plastik dan sobat menilai penerapan temuan pendidikan syarat untuk pelaku kelas mendukung pembelajaran otak, namun tidak jauh lagi ada nilai dalam beberapa klaim mendukung pembelajaran otak dan untuk alasan itu sangat berharga untuk menghabiskan waktu semua beberapa dan menyelidiki klaim dan kemudian beberapa pendekatan yang disarankan untuk mengajar dengan otak dalam pikiran. Simponian 2004 menyarankan bahwa istilah pembelajaran berbasis
otak atau ilmu saraf terdengar berlebihan, bahkan yang pertama kita ditanyai akan menganggap bahwa pembelajaran yang terjadi di otak. Dia terus mengatakan dalam pendukung pengajaran berbasis otak berkelas bahwa ada perbedaan antara pendidikan yang kompatibel dengan otak dan praktik dan metode pengajaran. Oh, berarti Kata mengajar bekas mungkin tidak kan juga apa ya apa kayak apa dari sudut komentar di atas bahwa mungkin ada pendekatan pengajaran di kelas yang mungkin tidak, karena berbagai alasan berarti untuk belajar pendekatan yang terlalu rumit akan menyebabkan kecemasan dan stres yang berlebihan apalagi untuk kelas awal. Berarti itu tentang kayak ini ya, proses perubahan struktur dan fungsi otak gitu nggak sih? iya. Berarti ini kayak bahwa belajar itu harus melibatkan tentang perubahan fisik pada otak. Misalnya pembentukan koneksi baru antara sel-sel saraf. Ya kata salah kalau dibilang rumit untuk anak SD. Iya, terlalu rumit. Untuk pendekatan pembelajaran Gimana cara guru menerapin teori ini? nah itu tadi dibilang itu terlalu rumit bisa buat stres. Kalau stres berarti guru bisa itu ya pakai teknik-teknik relaksasi biar untuk mengurangi stres dan ketegangan otak di siswa. Jadi siswa lebih relax, nggak terlalu terbebani gitu. Stres. Kita aja terlalu banyak juga stres. Apalagi untuk anak kecil, apalagi kelas rendah. Pasti bisa lah, tapi susah sih. Yang aku kalau ada kurang paham sih sama teori saraf ini. Iya. Di sini aku ada ketemu contohnya, katanya misalkan jika seorang anak belajar bahasa baru, otaknya akan membentuk koneksi baru antara sel-sel saraf yang bertanggung jawab untuk memproses bahasa tersebut. Jadi pendekatan ini akan menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan merangsang otak untuk belajar secara optimal. Berarti teori ini memang harus menekankan pada siswanya untuk belajar secara optimal, maksimal. Kita sebagai guru yang mengajar berarti harus lebih dari maksimal tersebut. Harus memberikan yang lebih. Ya kan ini soal otak manusia itu kan ini kalau kita ya udah besar juga Mikir tugas lah. Teori pengajaran ini kayaknya masih sambungan dari ilmu saraf deh. Iya. Soalnya ini kan subjek bukan titik tunggal. Kayaknya ilmu saraf masih. Berarti teori baru. pengaruh teori baru itu Pengaruh teori baru. Otak. Nggak tahu. Teori baru tentang otak itu ya. tentang saraf otak Tentang saraf otak. ini aku ada ketemu nih dari Claudia Purnamanita 2002 teori neuroscience itu tadi teori apa ilmu saraf otak itu adalah metode pendidikan baru yang berfokus pada kinerja saraf otak siswa. Pendidik seringkali tidak tahu tentang kinerja saraf otak siswa mereka saat mereka mengajar, hanya mengikuti keinginan mereka dan tidak memperhatikan potensi otak siswa untuk membantu mereka belajar untuk memahami beberapa kemampuan siswa atau untuk memahami beberapa kemampuan siswa dan mengoptimalkan kinerja saraf otak. Guru harus memiliki teori neuroscience untuk bisa memahami apa itu kemampuan siswa dan mengoptimalkan kinerja saraf otak. Kalau sudah lebih ke guru kalau ini
Berarti kalau misalkan untuk menerapkan ke siswa kayak terlalu kompleks ya sih. Berarti kalau teori saraf otak ini kalau misalkan kita mau menerapkan untuk siswa, kita harus lebih mengerti dulu tentang teori Iya. ini. Bagaimana menerapkannya, bagaimana merancang pembelajarannya, Gimana menyampaikannya ke iya, siswa. dan bagaimana menyampaikannya ke siswa agar siswa tersebut tidak terlalu tegang. Berkaitan dengan saraf otak. Iya, berarti ya kita harus mauin siswanya satu-satu. Sama Iya. aja sih, soalnya kita juga kalau pas lagi belajar pusing gitu pasti stres, tegang. Apalagi kalau udah ditanyain, apa? Tiba-tiba ditanya. Mana ada pengalaman? Iya nggak sih? Jadi boleh itu Nih, ini ada lagi. coba disuruh. Dari dari Pasiat 2004. Tapi jangan mana ini. Tidak apa-apa. Secara etimologi Itu dari buku dah. Dari jurnal ya? Iya, dari jurnal. Kata neural yang artinya terkait dengan urat saraf adalah asal dari kata neuroscience dari 2015. Cara etimologi ilmu netral atau ilmu neural adalah bidang yang mempelajari sistem saraf serta mempelajari neuron dan sel saraf melalui pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya teori neuroscience secara terminologi menurut Suryadi 2014, ilmu yang mempelajari seluruh fungsi otak dan saraf belakang. Berarti neuroscience ini berarti ilmu sarafnya ini memiliki sistem kinerja otak siswa kalau untuk gitu. Susah juga ya untuk pengambilannya. Belum nggak sih? Ya itu tentang sini. Apa tuh? Gimana sama kita sih? Berarti teori ilmu saraf pengaruh teori baru. Ini Berarti ilmu saraf ini teori apa? Teori baru. Pengaruh dari teori baru. ya, Apa pengaruh dari teori? Apa ya? di teori apa sih dibahas pengaruh baru teori ilmu saraf. Pengaruh teknik Contohnya anu apa gitu? Nulis teori. kalau memang untuk menerapkan teori ilmu saraf ini kan otak kan dinamis, berubah-ubah gitu. Kalau misalkan untuk diterapkan memang harus ada program pelatihan dulu untuk seorang guru tersebut. Selain itu gimana ya dinamisasinya? Nah ini ada juga yang dari darat tadi yang FNG mana tadi pengertian belajar dan pembelajaran dalam neuroscience. Apa tuh? Belajar adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan atau pemahaman baru melalui interaksi dengan lingkungan atau pengalaman sendiri. Perspektif dari neuroscience ini, belajar adalah perubahan otak sebagai respon terhadap stimulus atau pengalaman. Modifikasi sinapsis, perubahan konektivitas neuron, dan perubahan lainnya terjadi dalam prosesnya. Ini sama, tapi lebih ke otak aja. Bahas-bahas tentang otak, tentang Berarti dalam responnya. pembelajaran memang bahas otak. Karena Dia dia sebenarnya struktur juga pakai strukturan. otak.
fungsi makan saraf. Kalau dari yang kita bahas ini, menurut kesimpulannya, menurut aku teori ilmu saraf ini merupakan teori yang diterapkan dengan adanya perubahan pengetahuan atau perubahan sel-sel pada saraf otak. Itu doang sih. Ya kalau aku menurut aku yang simpel, paling ilmu sarafnya ya berarti tentang saraf-saraf. Berarti gurunya ini pemahamannya tentang ya sistem-sistem saraf itu, terus nanti dikasih tahu ke siswanya tentang pemahaman gurunya. Harus ada koneksi dari pembelajaran tersebut ke sel-sel saraf. Berarti ada pengetahuan baru. Memang harus dituntut untuk mendapatkan pengetahuan tersebut dari yang diajarkan guru. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir gitu nggak sih? Berpikir. Tapi kalau menurut kalian ini cocok nggak untuk seorang murid yang pasif di kelas? Kan kalau pasif, seorang murid itu kan kayak banyak diam, dia mengikuti pelajaran, tapi kalau untuk aktif bertanya itu kurang gitu. Sedangkan teori ini kan menekankan bahwa ada perubahan. Kita kan sedangkan kita belum tentu tahu apakah murid tersebut mengerti atau tidak, karena kan dia pasif. Diamnya ini ngerti atau emang nggak ngerti? Iya, dia ngerti atau nggak ngerti. Kita pun tidak tahu karena siswanya tidak bertanya. Bisa kita lakuin dengan cara kayak kita deketin siswanya, kita lagi berinteraksi sama siswanya gitu. Oh iya, bisa sih. Secara lebih intens lagi dibandingkan sama murid-murid yang aktif gitu. Atau juga bisa dilakukan dengan kayak memberikan latihan-latihan soal. Kalau dari itu juga bisa sih untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa tersebut. Ini kalau habis sama ya. Aku ini mirip lagi. Jadi aku jam berapa? Dia itu 11.26. Tapi kita kesini dengan tadi. Nah, nggak usah. Gak lama. Ya kan diskusi. Ya ada apa? Kan diskusi. Sesuai dengan kondisi dan situasi dan kondisi balik. Coba cek. Seru. Kita ini gak lo gak sih Wak? Kita kesimpulannya dulu. Ya dulu orang kesimpulan Langsung kita buat ini cek kayaknya udah dulu. lewat deh. Iya, Kayaknya cek langsung. gak apa-apa kan kita aja deh. Atau kesimpulan dulu. Apa di bawah sekitar 1 jam? Mana? 1 jam. Wih, ini 1 jam 4 menit. 4 menit. Iya, 1 Oh jam. iya itu Ya, ya. sembah. Oh iya. Udah lah. Dua. Berarti dari yang kita diskusikan hari ini ada 4 teori. Ada teorisme, konstruktivisme, konstruktivisme sosial, sama ilmu saraf. Berarti itu semua pendekatan pembelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai calon guru. Kita juga harus memahami tentang teori tersebut, bagaimana cara menggunakan teori tersebut, dan menyampaikannya pada siswa dan menerapkannya pada siswa saat pembelajaran. Mungkin itu saja diskusi kita. Cukup ya sampai Ya, sini. ya cukup. Besok kita lanjutin lagi ke Ya. diskusi yang berikutnya. Iya, kita langsung buat tidak sembari sama aplikasi. Baiklah,
kami akhiri diskusi kami tentang teks 1, yaitu mengenai pendekatan pembelajaran behaviorisme, konstruktivisme sosial, dan teori ilmu saraf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.